Oke, kita akan bahas satu-satu. Bagaimana kalau untuk biaya berobat, Bu Heni? Zaman sekarang sudah ada BPJS dari pemerintah yang biayanya relatif sangat murah ya. Ada kelasnya juga. Dan kalau Anda bekerja, biasanya itu sudah ada potongan BPJS biasanya. Nah, kalau untuk masyarakat nggak mampu bayar BPJS gimana Bu Heni? Ada KIS, kartu sehat. Kemudian bisa didukung dengan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, biaya pengobatan malah bisa cuma-cuma. Karena kami ada mobile klinik di NTT, jadi kami banyak bawa masyarakat ke rumah sakit. Dengan SKTM biayanya free. Paling ada biaya admin, Tangan Pengharapan bayarin. Bisa mendatangi yayasan-yayasan yang melayani pengobatan gratis untuk masyarakat dengan penyakit tertentu. Kenapa? Yayasan itu cari dana untuk menolong orang sakit, misalnya kanker, misalnya tunanetra dan lain sebagainya. Memang yayasan itu bergerak cari dana untuk itu. Nah, bagi Anda yang punya penyakit yang rasanya terlalu mahal diobatin dan BPJS tidak bisa datangi yayasan-yayasan yang begini. Kalau Tangan Pengharapan Bu ini enggak. Karena kami ngidupin ribuan orang hidup. Saya bukan enggak punya hati untuk nolong orang yang berpenyakit berbahaya, tetapi kami punya mobile klinik yang melayani masyarakat tidak mampu di pedalaman NTT. Tapi saya paham betul sistem pemerintah. Sudah ada BPJS, sudah ada KIS, sudah ada SKTM. Kalau Anda yang mampu tentu bisa bayar asuransi. Bagaimana dengan penyakit yang sulit disembuhkan dan tidak punya biaya? Ini ada jemaat online yang pernah sangat kecewa karena gereja-gereja tidak ada yang mau bantu dia. Orang Kristen tidak ada yang mau bantu dia karena penyakit anaknya cukup serius gitu, langka. Nasihat saya nomor 1, berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan manusia. Kenapa kecewanya sama manusia? Mereka tidak bantu kita bukan berarti mereka salah. Mereka juga punya tanggung jawab sendiri. Yang kedua, berdoa kalau kehendak Tuhan, anak itu disembuhkan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kita juga tidak mau mengobati sampai ke ujung dunia, nggak akan sembuh. Tapi kalau Tuhan yang mau sembuhkan, secara mujizat dia bisa sembuh. Amin. Kemudian, kalau memang kehendak Tuhan dia disembuhkan, Tuhan sanggup menggerakkan orang untuk menolong biaya pengobatannya. Setuju nggak? Kita udah dengar banyak kesaksian. Satu kali teman saya perlu operasi ginjal, nggak punya biaya. Banyak teman-teman yang raising fund untuk biayai dia operasi di luar negeri loh. Kalau kehendak Tuhan selalu ada jalan, percayalah. Yang ketiga, pikirkan yang masih hidup. Jangan sampai memaksakan diri, jual semua aset, jual semua usaha, toko dijual, harta dihabisin. Bagaimana untuk beli obat selanjutnya? Lalu bagaimana untuk penghidupan selanjutnya? Ada seorang wanita, dia tidak menikah, mamahnya sakit parah. Dia sampai habiskan semua hartanya, jual rumahnya, jual tokonya. Luar biasa, saya puji orang ini sayang mamahnya. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu, kita mau uang habis berapa banyak pun, kalau bukan kehendak Tuhan, kita sembuh, kita akan dipanggil Tuhan. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan, amin. Kita berusaha semampu kita, bahkan saya katakan gini, hidup ini harus diperjuangkan. Tetapi, jangan sampai kita tidak memikirkan orang-orang yang hidup. Maaf nih ya, prinsip hidup orang beda-beda. Kalau saya, lebih baik saya tutup mulut saya, enggak perlu ada orang tahu saya sakit apa. Daripada mereka harus habisin uangnya untuk obatin saya. Lebih baik saya mati dengan tenang, tidak ninggalin beban. Saya bisa lihat anak-anak semua hidup dengan baik, tanpa harus disusahkan sama saya. Saya berdoa, kalau Tuhan panggil saya lagi tidur aja. Amen. Berdoa Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil jangan nyusahin orang. Kita sehat, amin. Kita dipanggil Tuhan karena tua aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.